Wah Kak, selamat hari Minggu nih Kak Selamat Mita. hari Minggu juga, buat adik-adik Kak. semuanya. Nah Kak, aku bisa ngeliat nih kayak adik-adik di rumah tuh udah pada ganteng-ganteng, udah pada Pasti cantik-cantik dong, Kak. Kak ya, udah Iya. siap untuk ibadah nih. Yes, betul Mana sekali, adik-adik Kak. semangat semuanya? Yeay, semangat. Oke, nah tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu Kak ya. Oke, adik-adik boleh lipat tangannya, kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Bapak buat hari ini Tuhan, kalau kita boleh sama-sama Tuhan merayakan ibadah raya Bapak di hari Minggu. Aku percaya Tuhan, semua adik-adik di rumah sudah siap memuji Tuhan, sudah siap melompat bagi nama Tuhan, sudah siap meninggikan nama Tuhan. Semua adik-adik yang percaya dan siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Oke adik-adik, hari ini kita mau mengingat kebaikan Tuhan nih Ya Kak ya, dong, Kak. karena Tuhan udah baik banget Yes. sama kita ya kan. Sama-sama nyanyikan. I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just want to lift my hands and say that I love Him. I just want to lift my heart in praise. And I want to be thankful. I want to be grateful. I want to remember everything that the Lord has done. I want to be thankful. I want to be grateful. I wanna be. Haleluya. Nah adik-adik yang percaya kalau Tuhan Yesus baik, mana suaranya? Yeay. Oke, kita nyanyikan lagi dari awal ya. Lebih semangat lagi kita nyanyikan. I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just want to lift my hands and say that I love Him. I just want to lift my heart in praise. And I want to be thankful. I want to be grateful. I want to remember everything that the Lord has done. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to be, and I want to be thankful. I want to be grateful. I want to remember everything that the Lord has done. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to be, sekali lagi. I wanna be. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan adik-adik pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita mau panggil Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari adik-adik kita sungguh-sungguh ya pagi hari ini. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Mari adik-adik kita sungguh-sungguh lagi ya. Kita katakan pada Tuhan, Yesus kami panggil Engkau pagi hari ini. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin,
sucikan dan kuduskan semua dosaku. Mari adik-adik, kita mau berdoa pagi hari ini. Kita mau katakan, Tuhan, kami memanggil Engkau pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur Engkau sungguh baik, Engkau sungguh dahsyat di hidup kami. Berkati kami pagi hari ini, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap firman-Mu, dan biarlah kami sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Halo adik-adik Victory Kids di rumah, bertemu lagi dengan Kak Ima. Nah, Kak Ima percaya hari ini semua adik-adik Victory Kids penuh sukacita dan semangat mengikuti ibadah Victory Kids. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang life by faith. Artinya apa? Hidup oleh iman. Nah, adik-adik semuanya pasti kalian udah pernah dengar tentang iman, baik itu baca di Alkitab atau dengar disampaikan kakak-kakaknya. Tapi hari ini kita mau belajar lagi. Mungkin kalian bertanya, Kak, iman itu apa sih? Nah, yuk adik-adik semuanya, mari sama-sama kita belajar. Kita baca firman Tuhan di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Di sana dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, adik-adik semuanya pasti nggak gampang ya untuk percaya kepada sesuatu yang kita tidak lihat. Tapi itulah iman. Kita percaya sekalipun kita tidak melihat. Nah, adik-adik, ternyata ada juga loh salah satu dari murid Tuhan Yesus yang tidak percaya ketika dia belum melihat. Siapa dia? Dia adalah Thomas. Nah, adik-adik, Thomas ini tidak percaya bahwa Yesus itu orang yang sudah disiksa mati bisa bangkit. Sampai apa? Dia berkata, sebelum aku mencucukkan tanganku, jariku ke lubang tangan Yesus yang kena paku, aku gak percaya. Itu yang disampaikan oleh Thomas. Nah, tapi adik-adik di rumah semuanya, Kak Ima dan kita semua yang di rumah, kita beriman, kita percaya tentang apa? Kita percaya tentang Yesus yang lahir, bahkan mati untuk menebus dosa manusia, bahkan bangkit dan naik ke surga. Kita percaya akan kebenaran ini. Kenapa? Sekalipun adik-adik saat itu, Kak Ima dan adik-adik di rumah tidak melihat secara langsung ya peristiwa itu, peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, tapi kita percaya. Kenapa? Karena adik-adik ada bukti sejarahnya. Jadi itu bukan berita dongeng atau berita yang tidak benar, tapi berita atau peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus naik ke surga disaksikan oleh 500 orang. Artinya apa? Banyak. Artinya apa? Benar adik-adik. Nah, padahal kita nggak ada di sana kan, tapi kita percaya. Itulah yang dinamakan iman. Nah, adik-adik semuanya, mungkin kita pasti berkata nih, gimana Kak seperti hari-hari ini, hidup beriman di hari-hari seperti saat ini, bagaimana harusnya sikap kita? Nah, adik-adik semua, sekalipun kalian masih anak-anak sekolah minggu, masih kecil, tapi kalian juga pasti kan punya keinginan, punya impian gitu kan. Nah, tapi seringkali ketika orang-orang mengimpikan sesuatu atau meminta sesuatu, tidak langsung segera menerimanya. Biasanya sikapnya menjadi mengeluh, ngedumel, menjadi lemah. Tapi kita belajar ternyata hidup orang-orang yang beriman seperti Kak Ima dan adik-adik di rumah, hidup orang-orang yang beriman yang artinya percaya pada Yesus itu tidak demikian hidupnya. Orang yang hidup oleh iman itu, di dalam dia meminta sesuatu, dia tidak menjadi lemah tetapi dengan penuh sukacita. Kenapa? Karena diajarkan firman Tuhan seperti itu. Di dalam Markus 11 ayat 24 di sana dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi itulah adik-adik kenapa kita di dalam
meminta apapun kita harus dengan sukacita, dengan semangat, dengan percaya. Karena kita percaya itulah membuat kita menjadi bersukacita. Nah, jadi ketika kita minta sesuatu, kalau kita nggak percaya, pasti kita menjadi lemah. Aduh, kapan sih? Aku tadinya minta ini, nggak ada-ada. Jadi lemah deh. Nah, tapi tidak. Orang-orang yang beriman, sekalipun yang dia minta belum diterima atau belum ada, dia tetap semangat. Seolah-olah dia sudah menerimanya. Nah, adik-adik kalau minta sesuatu ada pasti semangat kan, pasti sukacita kan. Nah, begitulah orang-orang yang hidupnya beriman seperti kita saat ini, kita tetap semangat sekalipun kita belum menerimanya. Dan yang kedua, orang-orang yang hidup oleh iman itu di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dengan doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, jadi adik-adik dari kecil nih kita diajar ketika kita mempunyai satu keinginan, contohnya, Kak, aku tuh pengen sekolah di sini, Kak, aku tuh pengen berprestasi, Kak, aku tuh diperhatiin orang tua. Pasti kita juga banyak keinginan kita, dan tentunya keinginan kita semuanya itu pasti berbeda-beda adik-adik. Tapi ketika kita menyampaikan segala keinginan kita bukan dengan kemarahan, bukan dengan sungut-sungut adik-adik, bukan dengan kelemahan, tapi dikatakan dengan ucapan syukur. Jadi ketika kita memohon, meminta kepada Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kenapa kita bersyukur? Karena kita tahu Allah kita itu yang luar biasa, yang bangkit dan hidup itu sanggup melakukan apa yang kita minta. Asal adik-adik jangan minta sesuatu hal yang bisa membuatmu menjadi jauh dari Tuhan ya. Nah, jadi adik-adik dikatakan di sini kita belajar, dikatakan kita tetap semangat, kita tetap bersyukur di dalam kita meminta apapun kepada Tuhan. Itulah hidup orang-orang yang beriman adik-adik. Dan dikatakan juga adik-adik, jangan kita khawatir. Ketika kita meminta apapun kepada Tuhan, jangan khawatir. Kenapa? Allah kita sanggup adik-adik semuanya. Nah, dan dikatakan juga karena iman itu adalah timbul dari pendengaran adik-adik. Jadi kita harus banyak-banyakin dengar kebenaran, dengar firman Tuhan. Jangan kita habiskan waktu kita untuk mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Contohnya dari nonton YouTube yang hal-hal yang membuat kita menjadi melakukan hal-hal yang gak baik. Atau misalnya berita-berita yang kacau adik-adik. Hal-hal seperti itu bisa membuat kita menjadi tidak percaya kepada Tuhan. Tapi kita harus banyak membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kenapa? Dengan kita banyak belajar firman Tuhan adik-adik semuanya, kita akan teguh iman kita. Jadi ketika apapun yang kita butuhkan, kita nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas. Tapi yang ada, sekalipun kita belum terima apa yang kita minta, tapi kita tetap bersemangat. Itulah hidup orang-orang yang hidupnya oleh iman, yang percaya kepada Tuhan. Jadi orang-orang beriman itu adalah percaya di hati, mengaku di mulut, dan bertindak. Ada tindakannya. Tindakannya apa? Bersukacita dan bersemangat di dalam menunggu apa yang dia minta kepada Tuhan. Oke adik-adik semuanya, demikian kebenaran firman Tuhan buat kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yuk adik-adik, sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa dulu ya, supaya persembahan kita diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini kami sudah memuji Tuhan, juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebentar kami akan memberi persembahan, berkati setiap persembahan kami, berkati juga setiap pekerjaan orang tua kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Selamat memberi. Pengumuman buat kita semuanya nih Kak, khususnya Apa buat tuh, Kak? adik-adik Aku mau denger dong, Kak. Kids, bahwa tahu nggak sih Kak, kemarin itu kita mengadakan Zoom
yang tentang CCA temanya Kak. Seru banget Iya seru kayaknya banget ya. Kak, tapi di situ ada juga yang kalah Kak. Terus yang kalah gimana dong Kak? Wah yang kalah membuat video, mau tahu nggak Kak? Ih, mau dong, Kak. Keseruannya, ini dia. Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, oh. Wah Kak, itu videonya ternyata kayak Iya lucu dong, banget Kak. ya. Nah Iya, adik-adik Kak. kalau kayak gini kita kayaknya kalah terus aja Kak ya. Iya. Karena kalau kalah hadiahnya seru ya Kak Iya, ya. pasti. Nah maka adik-adik gak mau ketinggalan kan ya. Nah makanya harus datang di acara Zoom V-Kids. Kapan tuh Kak? Setiap hari Sabtu Kak jam 4 sore. Sampai jumpa adik-adik. Bye adik-adik. Oke adik-adik semuanya, kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengar firman Tuhan dan memberi persembahan. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari adik-adik semuanya yang di rumah kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, saat pagi hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami belajar Tuhan Yesus, kami mau tetap percaya kepada Tuhan, kami mau taat kepadamu Tuhan. Dan kami mau bertindak Tuhan seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Kami mau tetap percaya dan kami dengan sukacita menunggu apapun yang kami minta kepadamu. Kami percaya Engkau sanggup melakukannya. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semua, anak-anak Victory Kids, bahkan semua orang tua kami, guru-guru kami semuanya juga. Tuhan Engkau memberkati supaya setiap firman yang kami dengar boleh dapat bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.